Israel's war with Iran is now in its third week. Israel says force. Israel 10 Israeli. The government has added $13 billion. We find a new way to accelerate AI machine learning. And that slowdown is visible. Means startup that worth more than $10 billion. Guys, kalau lu ngikutin geopolitik, pastinya lu tahu banget nih, kalau hubungan antara Israel dengan Iran itu mirip perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet di zaman dulu. Saling ancem, saling gertak, saling mata-matain, tebar propaganda. Ya tapi itu dulu. Sekarang nih hubungan antara Israel dengan Iran itu udah mencair, udah hangat. Bahkan bisa dikatakan lagi hot-hotnya nih. Kalau dulu mereka itu cuma sebatas adu bacot nih, tar gua rudal lu, tar gua tembak lu. Sekarang udah ada kemajuan. Sekarang mereka udah beneran, udah adu jotos. Dan kita Indonesia melihat ini sebagai peluang. Peluang buat apa? Peluang buat dapat kerja. Terutama ya karena banyak pengangguran. Indonesia langsung bergegas nih ngelamar kerja buat jadi wasit, buat nengahin mereka berdua yang lagi berantem. Cuman sayangnya ya CV kita dinilai masih kurang pengalaman sama negara-negara lain. Padahal nih kalau kita lihat Israel tuh wilayahnya kecil, populasinya cuma sekitar 10 juta orang nggak nyampe. Tapi Israel itu punya ekonomi yang sangat maju pesat, yang nggak bergantung dengan sumber daya alam. Bisa dibilang mirip-mirip Singapura lah kalau di ASEAN. Dan kalau kita bicara soal perang, buat Israel perang bukan barang baru. Mereka itu udah hidup di tengah konflik, bahkan sejak pertama kali berdiri, Israel tuh udah langsung berperang dengan negara-negara tetangganya. Tapi ekonomi Israel bukannya jadi amburadul guys. Justru sebaliknya, Israel malah sekarang dikenal sebagai salah satu yang paling kuat dan inovatif di dunia. Padahal Israel itu nggak punya cadangan minyak kayak negara-negara teluk. Ini jadi pertanyaan nih, dari mana sumber kekuatan ekonomi Israel sampai bisa bertahan meski dilanda konflik terus-terusan? Karena perang itu bukan cuma soal jumlah personil, jumlah tentara, senjata, atau logistik, tapi juga soal kekuatan dan ketahanan ekonomi. Kenapa? Ya karena harga rudal itu mahal bro. Biaya logistik, mindahin pasukan lintas perbatasan apalagi. Ya mahal juga. Kalau kalian penasaran dari mana kekuatan ekonominya Israel, jangan skip video ini. Let's check this out. Nah sebelum kita bicara nih soal ekonomi Israel di era modern ini terutama ya, kita mundur dulu ke belakang. Sejarah terbentuknya negara Israel. Jadi sebelum Perang Dunia I, wilayah Palestina itu berada di bawah Kekaisaran Ottoman Turki. Dan setelah Perang Dunia I berakhir, Turki itu kalah. Jadinya dia kehilangan wilayah Palestina terutama dalam kasus ini. Palestina itu berpindah tangan. Yang tadinya punya Turki, sekarang di bawah administrasi Inggris. Dan di tahun 1917, pemerintah Inggris itu mengeluarkan deklarasi Balfour. Yang isinya mendukung pembentukan tanah air bagi bangsa Yahudi di wilayah tersebut. Ini langsung bikin ketegangan antara komunitas Yahudi dengan Arab. Hingga beberapa dekade berikutnya. Maju berapa tahun kemudian terjadi lagi Perang Dunia II. Dan di situ ada tragedi Holocaust. Tragedi Holocaust ini membuat dukungan internasional buat pembentukan negara Yahudi itu makin kuat. Dan di tahun 1947 PBB itu mengusulkan pembagian wilayah Palestina itu jadi dua negara. Satu untuk Yahudi, satu untuk Arab. Dan pada 14 Mei 1948 Israel itu secara resmi memproklamasikan berdirinya negara Israel. Besoknya nih baru aja dia memproklamasikan negara Israel, negara-negara Arab itu langsung mendeklarasikan perang lawan Israel. Perang ini disebut sebagai Perang Arab Israel 1948. Dan sejak perang itu wilayah ini menjadi salah satu kawasan dengan konflik geopolitik paling kompleks di dunia. Kalau kita bicara di awal-awal masa berdirinya, Israel itu masih bergantung banget sama bantuan luar negeri, terutama dari diaspora Yahudi di luar negeri. Ya karena banyak banget orang Yahudi itu yang tinggal di Amerika, di Eropa, Amerika Latin, Asia. Dan orang-orang Yahudi ini bersedia untuk kirim bantuan agar berdiri negara Yahudi, negara Israel. Selain itu Israel juga mendapat kompensasi dari Jerman nih melalui perjanjian Luxembourg pada 1952. Di situ Jerman sepakat untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi terhadap korban-korban tragedi Holocaust yang dialami terutama oleh warga Yahudi oleh Nazi Jerman pada saat itu. Di mana Nazi Jerman itu makan korban sampai 6 juta orang Yahudi di Eropa. Nilai ganti ruginya sampai 3,5 miliar marks Jerman selama 12 tahun untuk diganti rugi. Atau kalau dirupiahin dengan nilai saat ini ya sekitar 35 triliun rupiah lah. Dan juga ada tambahan 450 juta marks atau setara 4,5 triliun bagi individu Yahudi. Ini individu ya, satu orang aja bisa minta ganti rugi 4,5 triliun.
yang dirugikan Jerman dalam Perang Dunia II. Perjanjian ini tapi nggak dibuat di atas kertas ya, jadi hanya berdasarkan moral dan kepercayaan, hanya di atas mulut aja berarti, antar dua pemimpin negara. Dan sekarang setelah perjanjian itu udah dipenuhi Jerman ya, karena kebanyakan ya udah meninggal juga kalau orang-orang yang terkena tragedi Holocaust itu ya. Dan setelah perjanjian ini dipenuhi Jerman ya, diperkirakan total ganti rugi yang udah dibayar Jerman itu mencapai 60 miliar marks atau sampai 600 triliun rupiah. Dan inilah modal-modal awal Israel ketika berdiri dari bantuan luar negeri, dari ganti rugi Jerman. Dan sekarang nih di era modern ya, Israel udah nggak lagi bergantung pada sumbangan luar negeri, nggak juga bergantung dari ganti ruginya Jerman ya, karena ya tadi orang-orang Yahudi yang hidup di zaman era Perang Dunia II ya rata-rata udah meninggal semua, nggak bisa lagi anak-anaknya minta ganti rugi. Dan sekarang industri Israel udah jadi salah satu kekuatan ekonomi global. Kekuatan ekonomi Israel yang pertama itu ada di sektor agrikultur. Jadi nih ketika Israel baru deklarasiin berdirinya nih negara dia, negara Israel, 60% tanah Israel itu padang pasir Negev, dan curah hujan negaranya Israel juga sangat rendah. Perdana Menteri pertama Israel, David Ben Gurion, itu bilang kalau gurun Negev itu adalah tantangan yang harus dijawab Israel, bukan hambatan. Israel harus bisa ngembangin gurun Negev kalau mereka mau survive. Dan hasilnya sekarang kelihatan, gurun Negev itu sekarang menjadi wilayah perkebunan, peternakan, pertanian. Israel tuh menemukan sistem irigasi tetes. Ini inovasi yang luar biasa banget nih. Ini sampai mengubah dunia agrikultur di dunia karena mengurangi jumlah air yang terbuang sampai 70% dan juga meningkatkan hasil panen. Luar biasa benar nih sistem. Dan hari ini sistem irigasi tetes ini itu udah dipakai 100 negara. Karena sistem irigasi tetes ini sangat cocok banget nih kalau dipakai untuk di wilayah-wilayah yang cuacanya ekstrim ya, kayak di gurun. Lu tetap bisa nanam meskipun di gurun. Jadi memang ini inovasi yang luar biasa banget. Salah satu hasil agrikultur nih, hasil pertaniannya Israel yang paling terkenal nih dan menjadi ekspor utama mereka yaitu kurma medjool. Menurut data, Israel itu adalah eksportir kurma medjool terbesar di dunia dan menguasai sampai 60% pangsa pasar dunia. 60%. Berarti kalau lu ke pasar nih beli kurma medjool, ada besar kemungkinan 60% kurma yang lu beli itu hasil produksinya Israel. Dan menurut data pada 2021 ekspor kurma Israel ini, kurma medjool ini nilainya sampai 5 triliun rupiah. Tapi mereka bukan cuma hasil taninya nih yang mereka ekspor, mereka juga jualan teknologi pertanian mereka yang lahir berkat banyaknya riset dan inovasi di bidang pertanian. Jadi seperti yang tadi udah dibilang nih, 60% wilayah Israel itu wilayah ekstrim gurun Negev. Jadi mereka harus inovatif kalau mereka mau survive. Dan Israel ini punya banyak perusahaan yang bergerak di industri pertanian. Ada Netafim yang bergerak di irigasi presisi. Ada Adama yang fokus di perlindungan tanaman. Ini bikin produk pestisida, herbisida. Lalu juga ada ICL Group yang bergerak di mineral atau pupuk. Juga ada CropX yang mengembangkan teknologi sensor tanah untuk memantau kelembapan dan nutrisi tanah. Dan itu cuma perusahaan-perusahaan besarnya aja yang gue sebut ya, masih ada lagi perusahaan-perusahaan lain. Dan di tahun 2019 saja, Adama itu berhasil melakukan penjualan hingga 4 miliar dolar atau setara dengan 67 triliun rupiah. Menjual teknologi mereka ya, teknologi pertanian. Dan Israel itu bukan cuma ahli mengubah gurun jadi kebun, Israel itu juga ahli mengubah air laut jadi air tawar. Israel yang 60% wilayahnya gurun, dulunya jelas kesulitan air udah pasti. Tapi sekarang nih melalui teknologi desalinasi, produksi air Israel itu malah melebihi kebutuhan dalam negerinya. Bahkan sampai 20%. Desalinasi itu sebenarnya bukan teknologi baru guys. Cuman Israel ini berhasil bikin teknologi yang jauh lebih efisien dan murah dengan menggunakan metode yang mereka sebut reverse osmosis, yaitu proses penyaringan air laut melalui membran bertekanan tinggi untuk memisahkan garam dengan mineral. Saat ini Israel punya beberapa pabrik desalinasi terbesar di dunia yang beroperasi di sepanjang pesisir Laut Mediterania. Salah satunya adalah fasilitas desalinasi raksasa Sorek Desalination Plant yang mampu memproduksi ratusan juta meter kubik air tawar setiap tahun. Hasilnya nggak main-main. Lebih dari setengah kebutuhan air rumah tangga di Israel kini berasal dari air laut yang didesalinasi. Teknologi ini nggak cuma membantu Israel ngatasin krisis air guys, tapi juga bikin mereka bisa mengembangkan pertanian modern seperti yang terjadi di gurun Negev. Bukan cuma itu aja guys, Israel tuh juga jadi eksportir air tawar di kawasan Timur Tengah. Salah satunya ke tempat presiden kita nih pernah ngasingin diri, yaitu Jordania, yang menjadi salah satu negara paling kekurangan air di dunia ini. Jordan tuh sepakat beli 50 juta meter kubik air dari Israel di 2021. Nilai per meter kubik air sih sebenarnya nggak gede-gede amat ya, cuma 6,5 sen per meter kubik. Yang kalau kita hitung totalnya berarti 50 juta kali 6,5 sen, sekitar 32,5 juta dolar lah, atau sekitar 500 miliar rupiah setahun.
Tapi di sini kita bisa lihat juga nih betapa baiknya nih negara Jordan ini. Udah kekurangan air, masih mau nampung orang kita bertahun-tahun lagi. Baik juga ternyata. Kalau tadi kita ngomongin kekuatan dari segi agrikultur, sekarang kita ngomongin dari investor yang datang berbondong-bondong nih ke Israel. Kenapa? Karena mereka itu punya program yang inovatif yang namanya program Yozma. Jadi di awal era 90-an, Israel tuh punya banyak banget ilmuwan, peneliti. Kebanyakan datang dari Uni Soviet yang udah bubar jalan di tahun 91. Mereka juga punya hasil riset yang udah kuat. Tapi Israel punya satu kekurangan nih, yaitu modal, atau lebih tepatnya investor. Jadi mereka putar otak nih, gimana caranya biar investor itu tertarik nanam modal di negara yang konflik melulu, dikit-dikit perang, dikit-dikit dapat ancaman. Sumber daya alamnya pun juga sedikit, wilayahnya sempit. Logikanya ya, lu kalau sebagai investor pasti mikir ribuan kali mau nanam modal di situ. Jadi mereka menciptakan program nih biar investor tuh mau datang. Halo guys, ngeri banget ini guys. Market terus-menerus nyungsep, merah membara dan crash di mana-mana. Nah, buat teman-teman yang merasa bingung nih gimana cara melewati navigasinya nih, peperangan yang terjadi di Iran bentar lagi buka cabang di Asia. Kalau lu nggak siap guys, lu jangan kaget kalau lu harus berpisah dengan harta kekayaan lu. Nah, terus gimana kalau teman-teman yang masih belum tahu dan belum tahu gimana caranya bersiap menuju dunia yang makin kacau ini? Jangan sampai lu investasi lu terganggu. Segera gabung di Benix Investor Group. Karena apa yang terjadi di market crash hari ini, merah membara, sudah gue share dari tahun lalu. Dan hari ini semua berjalan sesuai skenario yang gue ajarin. So buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya cari cuan ya di era perang dunia 3 ini, segera daftarkan dirimu sekarang juga hanya di www.benix.id. Karena cuma di sini ya kita bakal ajarin lu gimana cara investasi yang benar. Kita bakal ketemu dengan direksi-direksi perusahaan top yang ada di Indonesia. Kita akan ajak lu buat site visit, temu emiten, bahkan kita ada acara sebentar lagi gala dinner bersama seluruh investor di Benix Investor Group. So tunggu apa lagi guys? Orang dari luar negeri aja berbondong-bondong buat ikut Benix Investor Group. Masa lu ketinggalan? Benny Batara, the founder of the Benex Investor Group. Yuk buruan segera daftar di Benix Investor Group sekarang juga. Jadi mereka menciptakan program nih biar investor tuh mau datang. Namanya program Yozma. Yozma ini terbit di tahun 1993. Suatu program yang mereka rancang khusus biar investor asing itu mau datang. Sistemnya tuh kayak gini nih. Jadi pemerintah itu kucurin dana. Mereka bentuk venture capital atau perusahaan investasi. Nah, tugas perusahaan investasi ini dia cari investor buat danain startup di Israel yang khususnya mengembangkan teknologi komunikasi, IT atau ilmu hayati. Syaratnya sebelum perusahaan investasi ini kasih modal nih ke perusahaan startup itu juga harus punya investor luar negeri, misal dari Jepang, Amerika Serikat, atau negara lain. Contoh gampangnya gini nih, ada startup teknologi komunikasi yang butuh investor, sebut aja startup A. Maka pemerintah Israel melalui program Yozma ini, dia bakal pergi cariin investor asing yang mau investasi. Kalau investor asing ini mau investasi, pemerintah Israel juga akan investasi di startup itu, misalnya 20% saham. Jadi nantinya di masa depan, investor asing ini yang udah nanam modal di perusahaan A tadi, mereka boleh beli saham yang udah dimiliki pemerintah tadi, yang 20% tadi, dengan harga murah, dijual dengan harga murah sama pemerintah. Yang berarti kalau startupnya sukses, investor bisa untung lebih besar lagi dengan nambah sahamnya dengan harga murah, beli punya pemerintah tadi. Sedangkan kalau gagal, resikonya udah ditanggung sebagian sama pemerintah, 20% saham tadi. Ini berbeda nih dari investasi biasanya. Kalau asing mau nanam modal, kalau mereka untung, mereka harus bagi-bagi dengan pemerintah, lewat sistem pajak lah misalnya. Dan kalau mereka rugi, semuanya harus ditanggung sendiri. Nah, program Yozma ini mengubah itu semua. Jadi kalau ada perusahaan datang, investor datang, mereka langsung ikut beli saham di situ. Startupnya rugi, ya pemerintah ada tanggungannya di situ. Jadi investor nggak boncos total karena ada negara yang menanggung sebagian dari sana. Dan program Yozma ini ya terbukti sukses. Banyak investor global nanam modal di Israel, dan Israel menjadi salah satu negara yang paling banyak melahirkan startup teknologi. Beberapa contoh nih kisah sukses dari program ini. Ada Checkpoint Software, perusahaan cyber security yang udah digunakan sampai lebih dari 100.000 perusahaan di seluruh dunia. Dan ada Mobileye, perusahaan yang mengembangkan mobil yang bisa jalan sendiri, nggak perlu pakai supir. Perusahaan Mobileye ini udah diakuisisi Intel pada 2017. Nilainya fantastis guys, 15,3 miliar dolar atau setara 258 triliun rupiah. Dan yang gue sebutin terakhir nih, ini perusahaan yang produknya mungkin pernah kalian pakai atau bahkan mungkin masih kalian pakai di handphone kalian, yaitu Waze, aplikasi sistem navigasi.
atau GPS. Waze itu udah dibeli Google di tahun 2013, nilainya 1,1 miliar dolar atau setara dengan 18,5 triliun rupiah. Karyawan Waze yang jumlahnya 100 orang itu masing-masing mendapatkan pesangon 1,2 juta dolar atau setara 20 miliar rupiah. Ini menjadi pesangon dengan jumlah terbesar yang pernah diberikan oleh perusahaan di dunia ini. Menurut data di tahun 2024, perusahaan startup di Israel itu berhasil mendapat investasi hingga 185 triliun rupiah. Naik 13% dari tahun 2023, di mana cyber security, keamanan siber, menjadi penyumbang terbesar sebesar 39% dari total investasi yang masuk ke Israel. Jadi bisa diartikan juga, kalau negara di muka bumi ya makin merasakan pentingnya keamanan digital. Di tahun 2025, angkanya naik lagi. Perusahaan startup di Israel itu dapat investasi sampai 263 triliun. Keamanan digital dan perusahaan AI menjadi yang paling depan nih dalam mencetak rekor, sampai 60 miliar dolar atau setara dengan 101 kuadriliun rupiah dari merger dan akuisisi, di mana akuisisi terbesar itu dilakukan oleh Google ketika mereka mengambil platform Wiz. Nilainya sampai 422 triliun rupiah. Buat kalian yang belum tahu, Wiz itu adalah platform yang fokusnya ada di keamanan cloud. Makanya lu jangan heran guys, di tahun 2024 aja jumlah penanaman modal asing di Israel tuh sangat besar jumlahnya. Menurut data, penanaman modal asing yang masuk ke Israel itu nilainya mencapai 236 triliun rupiah. Kalau kita bandingkan nih di tahun yang sama dengan Indonesia, itu jumlahnya lebih besar Indonesia. Penanaman modal asing di Indonesia di tahun 2024 itu menurut data mencapai 386 triliun. Cuman kita mesti lihat nih, meskipun jumlah Indonesia lebih besar, tapi kita juga perlu ingat populasi Israel itu hanya 10 juta orang kurang. Sementara Indonesia itu 280 juta orang. Artinya penanaman modal asing per orang di Israel hitungannya jauh lebih tinggi dibanding Indonesia. Tadi kita udah ngomongin agrikultur, jualan aqua, investor asing. Tapi masih ada lagi sebenarnya sumber kekuatan ekonomi Israel, yaitu industri militer. Kalau kita bicara militer Israel, mungkin banyak yang ngomong soal dukungan Amerika Serikat pada Israel. Dan dukungan Amerika pada Israel itu ya memang beneran ada. Tapi tahu nggak kalian? Kalau awalnya nih, pada saat terbentuknya negara Israel, pada saat terjadinya perang Arab-Israel tahun 48, negara yang mendukung Israel itu justru bukan blok barat. Yang mendukung Israel justru blok timur, yaitu Uni Soviet, melalui Operation Balak lewat Cekoslowakia. Cekoslowakia ini mengirimkan bantuan persenjataan ke Israel. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mereduksi kekuatan dan pengaruh Inggris di Timur Tengah pada saat itu. Dan juga ada harapan Uni Soviet, biar Israel itu kelak menjadi negara komunis sosialis. Di lain sisi, Amerika pada saat itu justru melakukan embargo penjualan senjata ke Israel dan Timur Tengah sih pada umumnya. Dukungan Amerika ke Israel itu sifatnya cuma politik. Amerika itu menjadi negara pertama yang mengakui Israel di tahun 1948. Dukungannya dinyatakan oleh Presiden Harry S. Truman pada saat itu. Tapi meskipun Amerika Serikat tidak memberikan bantuan secara langsung, komunitas Yahudi di Amerika tetap melakukan penggalangan dana buat Israel. Dan ada sekitar 1.000 warga negara Amerika dan juga Kanada menjadi relawan perang di Israel, bantuin Israel lawan Arab pada saat itu. Jadi kapan Amerika itu jadi sekutunya Israel? Amerika dan Israel itu baru mulai sekutuan tahun 1971 atau setelah perang 6 hari berakhir. Kenapa? Karena Amerika butuh sekutu kuat di Timur Tengah. Karena di tahun yang sama Uni Soviet itu makin mesra dengan Suriah. Kalau lu ingat kemarin baru-baru ini ya, Suriah itu ganti rezim. Kenapa bisa berganti? Kalah keok sama pemberontak karena dukungan Rusia pada saat itu melemah. Rusia fokus sama Ukraina. Jadi bisa kelihatan dukungan Uni Soviet pada saat itu ya, hingga saat ini dampaknya masih kita bisa lihat. Bahkan Uni Soviet itu diizinin nama Suriah buat bikin pangkalan militer. Ya kita harus ingat ya, ini eranya perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika itu saling berusaha melebarkan pengaruh mereka. Dan Amerika jelas ketar-ketir lah dengan pembangunan pangkalan militer di Timur Tengah ini di Suriah. Jadi mereka juga langsung cari negara Timur Tengah yang dianggap cocok dijadiin partner militer. Dan Israel mereka pilih karena pengalaman perangnya bagus. Menang perang berapa kali di Timur Tengah. Dan secara stabilitas politik, Israel juga bagus, iklimnya demokratis. Sementara di saat itu, negara Timur Tengah lain tuh banyak yang lagi mengalami revolusi atau kudeta. Kalau kita total, bantuan Amerika buat Israel dari tahun 71 sampai 2024, setelah kita hitung inflasi ya, itu udah mencapai 300 miliar dolar atau setara 5 kuadriliun. Gila. Dana ini ya paling utama untuk belanja militernya Israel. Dan tentunya dalam perjanjian, dana yang diberikan Amerika ini dibatasin hanya untuk belanja alat militer dari Amerika. Jadi balik lagi tuh modal ke Amerika. Dan juga untuk riset-riset teknologi militer, yang tentunya ini nanti akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi Israel. Selama 2 tahun perang Gaza
sekarang ini aja nih, Amerika Serikat itu sudah keluarin bantuan sampai 359 triliun rupiah. Amerika dan Israel juga udah sepakat untuk kasih Israel 64 triliun per tahun sampai 2028, termasuk 8 triliun untuk pertahanan rudal. Hasilnya sekarang kita bisa lihat Israel tuh punya industri militer yang kuat. Contohnya kayak pencegat roket yang udah terkenal banget nih, di zaman sekarang sering disebut-sebut Iron Dome namanya. Lalu ada juga David Sling. Ada mereka juga punya teknologi drone. Ya wajar, zaman sekarang perang udah pakai drone. Mereka punya drone Hermes 900 sampai yang juga terkenal nih namanya tank Merkava. Ini udah terkenal banget, rata-rata orang yang suka militer pasti tahu tank Merkava. Dan di tahun 2024 ekspor senjata Israel itu tembus sampai 244 triliun. Mayoritas pembelinya negara-negara Eropa, sampai 54% pembeli senjata Israel itu adalah negara-negara Eropa. Baru disusul negara-negara Asia Pasifik 23%. Amerika Serikat juga beli senjata-senjata Israel 9%. Sistem rudal, roket, dan pertahanan udara ya ini memang menjadi spesialisasinya Israel ya. Itu menjadi yang paling laris dengan 48% dari total nilai ekspor mereka. Dan di tahun 2025 kemarin, gabungan industri terbesar militer Israel yaitu Elbit, Israel Aerospace Industries, dan Rafael itu mencatat pendapatan sebesar 273 triliun rupiah sepanjang tahun 2025. Wah, luar biasa banget nih hasil jualan senjatanya Israel nih. Angkanya nggak main-main guys. Jadi kalau kita lihat nih, hampir semua sumber kekuatan ekonomi Israel itu datangnya dari teknologi. Kok bisa gitu ya? Ya lu jangan heran, karena anggaran pendidikan Israel itu emang tinggi. Mereka sadar banget kalau sumber daya alam mereka itu nggak bisa diandelin. Jadi mereka harus fokus sama kualitas manusianya. Buktinya apa? Anggaran pendidikan mereka di tahun 2022 itu nilainya 575 triliun rupiah atau hampir 6% dari total GDP mereka. Kalau kita bandingkan nih dengan Indonesia, negara besar ini, di tahun 2025 kita itu menganggarkan 725 triliun untuk pendidikan atau setara dengan 2-3% dari total GDP Indonesia. Jadi di sini kita lihat meskipun angka Indonesia lebih tinggi ya 725 triliun dibanding 575 triliun dari Israel, meskipun kita kelihatan lebih besar, tapi kita juga jangan lupa kalau perbandingan jumlah penduduk kita itu juga sangat jomplang. Indonesia itu ada 200 juta lebih penduduknya, sementara Israel cuma 10 juta. Jadi lu jangan heran kalau kualitas manusia yang keluar dari sekolah-sekolah di Israel dengan di Indonesia itu juga jomplang. Karena 575 triliun untuk 10 juta orang berbanding dengan 725 triliun untuk 200 juta orang lebih. Bukan cuma itu guys, berdasarkan penelitian nih, minat baca Israel, orang-orang Israel itu ada di peringkat 19 dari 61 negara. Mereka tuh ada di atasnya Polandia, di atasnya Korea Selatan, di atasnya Rusia, di atasnya Jepang bahkan, di atasnya Singapura. Sementara kita Indonesia itu ada di peringkat 2, tapi dari belakang. Kita itu cuma berada di atasnya Botswana di peringkat 61. Peringkat kita ini bahkan di bawahnya negara-negara tetangga kita nih kayak Thailand, Malaysia. Ya udah jelas lah namanya juga 2 dari bawah. Ya jadi ini harusnya bisa menjadi lecutan lah untuk pemerintah Indonesia itu untuk membuat program-program untuk meningkatkan minat baca anak-anak Indonesia nih. Karena udah darurat literasi. Bahkan menurut UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia itu hanya 0,001%, yang artinya dari 1000 orang Indonesia, cuman ada 1 orang yang punya minat membaca. Gawat ini guys. Sekarang Israel itu menjadi salah satu negara dengan kemajuan paling pesat di dunia. Dan menurut PBB nih, dalam indeks pembangunan manusia, Israel itu ada di peringkat, sementara kalau dibandingkan dengan Indonesia, negara tercinta ini, peringkat Indonesia itu ada jauh banget bedanya, jomplang. Sebagai informasi nih buat kalian yang belum tahu, IPM atau Indeks Pembangunan Manusia itu dihitung dari 3 kategori. Pertama itu dari kesehatan dan panjangnya usia manusia-manusia yang tinggal di negara tersebut. Indikatornya adalah perkiraan rata-rata jumlah tahun yang diharapkan dapat dijalani oleh seseorang sejak lahir sampai meninggal. Yang kedua adalah pendidikan. Indikatornya perkiraan jumlah tahun sekolah yang bisa ditempuh oleh seorang anak sepanjang hidup mereka. Yang ketiga yaitu standar hidup yang layak. Indikatornya apa? Pendapatan nasional bruto rata-rata per orang dalam suatu negara dalam 1 tahun. Dan Israel ada di peringkat 27. Ini pencapaian luar biasa untuk negara kecil yang jumlah penduduknya juga kecil dan konflik terus. Cuman mungkin banyak dari kalian nih yang merasa skeptis dengan kemajuan Israel. Mungkin kalian banyak yang ngomong cuman ya mereka kan maju karena dibantu Amerika. Dan ini mungkin membuat orang bertanya-tanya, kenapa sih Amerika sampai rela nyumbangin duit pajak rakyatnya untuk Israel? Yaitu karena di Amerika ada dikenal komisi yang namanya American Israel Public Affairs Committee atau biasa disingkat AIPAC. Komisi yang tujuannya satu, untuk menjaga dan memastikan hubungan antara Amerika dengan Israel itu selalu terjalin mesra.
Komisi ini akan mendukung dengan dana besar tentunya untuk kandidat-kandidat di pemilu Amerika. Mereka akan mendanai kampanye kandidat yang mendukung Israel itu dan menyerang kandidat-kandidat yang tidak mendukung Israel lewat media massa. Dengan cara seperti ini, Israel itu berhasil memastikan selama bertahun-tahun kandidat Presiden Amerika Serikat selalu mendukung Israel. Jadi ini nih jawabannya nih kalau kalian itu meragukan nih kekuatan ekonomi Israel nih yang selalu ngomong cuman karena dukungan Amerika. Enggak, mereka memang membangun negara mereka lewat teknologi terutama tadi yang udah kita sebut ya, di agrikultur, air, pendidikan. Ya kecuali di bidang militer memang banyak dukungan Amerika di situ. Jadi sekarang udah paham kan kenapa Israel tuh punya kekuatan ekonomi yang besar padahal sering konflik dengan negara lain, dan kenapa juga Amerika itu setia banget sama Israel. Semuanya diawali dari Uni Soviet yang bangun pangkalan militer di Suriah, bikin Amerika cari kawan di Timur Tengah. Jadi dari sini kita bisa lihat nih bahwa ukuran wilayah, jumlah penduduk itu nggak ngaruh buat bikin negara itu jadi kuat, jadi disegani di dunia internasional. Dan yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah negara musuh Israel nih yang lagi hot-hotnya, yang tadi lagi adu jotos yang gue bilang di awal-awal, dan udah disangsi puluhan tahun, negara yang namanya Iran itu bisa bertahan sampai saat ini juga karena alasan yang sama. Nah, kalau kalian penasaran, tonton video berikut kita, karena kita akan kupas tuntas rahasia kekuatan ekonomi Iran. Kalau kamu punya pendapat lain soal sumber kekuatan ekonomi Israel, kamu bisa tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like video ini. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.